dan seluruh para penghatam Al-Quran, pembaca ayat-ayat dan juz dalam Al-Quran yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan khataman Al-Quran di bulan Oktober. 2 kali kita mengadakan khataman Al-Quran di awal bulan tadi, dan hari ini spesial dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salat tercurah kepada Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mengawali sedikit tentang beberapa yang bisa kita petik atau kita ambil dari peristiwa Maulid. Mudah-mudahan dengan Maulid ini, sebagaimana kelahiran Nabi, kita juga bisa melahirkan dan membuat sejarah seperti Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mencetak sejarah dengan melahirkan para mahasiswa yang terbaik, yang punya keahlian, yang punya kemampuan, yang punya kepandaian, kecerdikan sesuai dengan bidang kita, yaitu bidang IT. Kita bisa merintis sejarah bahwa kelahiran Rasulullah itu sangat menginspirasi dunia. Maka kita juga bisa menginspirasi dunia dengan cara melahirkan ahli-ahli IT yang baru bagi kita. Karena pada dasarnya ilmu itu adalah hikmah yang hilang di antara kita. Maka ketika kita menemukan dalam ilham kita, dalam munajat kita, dalam komunikasi kita, dan pada saat frekuensi kita nyambung dengan frekuensi Al-Quran, maka berarti kita bisa mendapatkan ilham dari situ. Ilham itulah ilmu yang bisa kita kembangkan. Sekarang perkembangan pengetahuan bidang IT sangat pesat sekali. Ada bidang cyber, ada bidang jaringan, kemudian ada artificial intelligence, bahkan berita yang terbaru, kemungkinan Facebook akan merubah namanya, akan merubah brandingnya di pekan ini ya. Kita tunggu bagaimana. Tapi di beberapa tempat, termasuk di Papua Nugini yang kemarin saya kunjungi di perbatasan, di sana tidak ada Google, ya. Mungkin bukan cuma tidak ada, karena makainya mungkin nggak bisa, ya. Tapi memang dilarang ya. Di beberapa tempat juga, termasuk di Cina kan tidak ada Google. Kalau kita beli gadget merek Huawei itu nggak ada Google, dia tidak menyediakan, ya. Sebagaimana Apple ya, sebagaimana Apple itu tidak menyediakan. Tapi kalau kita di browsingnya bisa ketemu gitu. Misalnya kita browsing dari Apple atau dari Huawei, browsing Google ketemu gitu. Jadi kita mungkin di Indonesia menganggap bahwa Google itu segalanya, padahal tidak juga gitu, ya. Karena dan di beberapa negara itu melarang ya, melarang menggunakan aplikasi Google karena khawatir berita-berita Google itu menyesatkan. Di antaranya Wikipedia ya. Jadi Wikipedia itu tidak bisa dijadikan referensi. Nah, ini mungkin mengingatkan juga kepada teman-teman dosen ya. Kalau dia referensinya dari Wikipedia itu, karena Wikipedia itu siapa aja bisa menulis di situ, ya, mendefinisikan. Sebagaimana banyak orang-orang merubah profil orang di Wikipedia, ya, dirubah profilnya, ya. Paturi tadinya owner keripik singkong itu jadi ubi misalnya, jadi kentang atau jadi apa, itu bisa dirubah Paturi ya. Ya, nanti orang nggak tahu, diambil brandingnya oleh orang lain. Nah, gitu kira-kira gitu. Jadi dalam hal ini maka kita bisa itu yang dimaksud ya. Kita tidak boleh given menerima pengetahuan dari orang yang kita juga mungkin tidak tahu ya. Bisa jadi harusnya kita bisa melompat ya, pengetahuan apa yang bisa kita buat yang terbaru. Tidak selalu dari Google misalnya. Walaupun boleh ya kita ambil. Misalnya melakukan pemetaan tentang tempat-tempat wisata atau hotel-hotel yang ada di Samarinda menggunakan Google Maps, boleh saja gitu. Tapi tidak selamanya itu menjadi akurat ya. Persis seperti kasusnya Gojek dan Grab ya, ketika kemudian disuruh bayar gitu. Jadi ini yang mungkin bisa kita inspirasi dari Maulidnya Nabi Muhammad SAW.
kita juga bisa menginspirasi, membuat sejarah dan membuat peta baru bagi kampus STMIK Widya Cipta Dharma. Saya mengulang peristiwa yang kemarin pas di ulang tahun Indonesia Award Magazine yang ke-30 pada acara itu pas juga bertepatan ulang tahun STMIK yang ke-30 di tahun ini. Ini saya kira bukan kebetulan sejarah, tapi memang sudah takdir ya. Takdir dipertemukan ya. Mas Pukeng mengajukan, menyampaikan ke saya, Bu Yuni merekomendasikan kepada saya sampaikan, ya kita coba aja. Bisa jadi tuh. Saya juga tidak menganggap itu serius tadinya ya. Waktu ada usulan dari Bu Yuni, dari Mas Pukeng itu, saya kira apa gitu ya. Ternyata itu adalah bagian dari sejarah. Kita menemukan sejarah dengan cara kita mengikuti alur cerita sejarahnya, dan itu takdirnya memang gitu ya. Saya juga tidak tahu kalau itu adalah 30 tahun dan kita juga usianya 30 tahun. Secara kebetulan kata orang, tapi sebetulnya bukan kebetulan. Itu memang takdir sejarah ya. Allah menciptakannya dan kita menemukan jalannya gitu kira-kira. Seperti mereka yang sudah lulus dari tugas akhir, baik skripsi maupun tesis maupun disertasi, semuanya itu ketemu pada waktunya. Sebetulnya bukan ketemu secara kebetulan, tapi memang bertemu takdir dari yang sudah direncanakan Allah, dan kita sudah benar on the right track. Metodenya, menemukan jalannya, menemukan pengetahuannya, mendapatkan ilmunya dan lain sebagainya. Dari situlah titik pertemuan sejarah itu bertemu. Kadang-kadang begitu gitu ya. Begitu juga perjalanan hidup kita ya. Jangan pernah menyesali yang sudah lewat. Ikuti aja jalan ceritanya. Setelah kita mengikuti jalan ceritanya ya, nanti kita dapat jalan-jalannya tersendiri. Seperti Mas Fajri ya. Mas Fajri ini saya lihat CV-nya luar biasa ya. Dari SD, SMP, SMA terus sampai kuliah S1 dan S2 ya. Saya nggak mau cerita, nanti baca sendiri ya, CV-nya Mas Fajri ini. Jadi ini bagian dari cara ya. Dan tentunya setiap orang punya cerita. Kalau Nabi kita, karena dia merupakan utusan dari Tuhan, sangat luar biasanya, hanya 23 tahun ya, bisa merekrut pengikutnya itu sampai 100.000 orang ya. STMIK sudah 30 tahun meluluskan 3.800 orang gitu ya. Nah kita kira-kira kapan menemukan jalannya itu gitu ya, menemukan benarkah dengan metode kita yang baru yang kemarin saya diskusikan dengan Humas, tahun ini bisa kita mendapatkan 1.000 mahasiswa. Di situ kita harus temukan metodenya, di situ kita harus temukan jalannya, di situ kita harus menemukan. Kadang-kadang kita perlu silaturahim dengan banyak orang, nanti ketemu ide-idenya dalam silaturahim itu. Karena tidak boleh memutus silaturahim. Secara tidak sengaja kemarin dalam pas hari ulang tahun kita rayakan di hari Selasa itu, saya ngobrol-ngobrol, ketemu dalam diskusi. Ternyata ilmu itu kadang-kadang didapat dengan cara ya lagi santai, ngobrol ya, lagi diskusi, tiba-tiba keluar ide-idenya. Saya ambil, saya sampaikan, saya ceritakan kepada Humas PMB, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari sejarah penemuan kita, bukan penemuan ya, bertemu kembali dengan ide-ide cemerlang yang pernah direalisasikan sebelumnya, dan kita akan mengulangnya. Mudah-mudahan sejarah pengulangan itu, kalau tidak salah waktu itu jumlah pendaftar ya sekitar 1.000. Saya masih ingat betul 1.000. Kemudian kita konversi, yang daftar ulang sekitar 400. Kalau daftarnya 1.100-an mungkin. Karena waktu itu kita masuk ke sekolah-sekolah, daftar sekarang, silakan ya, ngisi ya. Cuma daftar doang. Jadi memori kita, formulir mereka isi ya, tapi nggak semuanya. Tapi karena kita 1.000 sebar formulir, yang daftar ulang 400, alhamdulillah gitu ya. Nah, mungkin juga kita masih menyebar formulir atau mengisi paling tidak di kepala minimal 2.000 mahasiswa, 2.000 siswa kelas 3 ya, seperti teori kita dulu. Datang, kumpulkan siswa kelas 3, tes ya. Kalau sekarang pakai gadget, kita pakai Google Form. Mereka jawab beberapa pertanyaan kita, dia sudah masuk menjadi mahasiswa kita. Setelah itu daftar ulang, alhamdulillah.
Kalaupun belum daftar ulang, kita tes lagi dan begitu seterusnya. Ini mungkin diantara beberapa yang pada waktu itu saya melakukannya keliling ke beberapa kota kabupaten di Kalimantan Timur dengan cara mendatangi sekolah-sekolah SMA dan SMK, mereka tes, kita bawa formulir yang banyak, kemudian kita. Demikian saya kira sebagai inspirasi dari perayaan Maulid kita, mudah-mudahan kita bisa lebih baik dan teman-teman semuanya secara bersama-sama ya. Kemarin saya mendapatkan info dari Pak Basri, ternyata yang aktif mahasiswa aktif kita sekarang berjumlah sekitar 1052 ya Pak Basri ya, 1050-an gitu. Mudah-mudahan kita bisa menambah di tahun ini 1000 lagi ya, meluluskan 250 nggak apa-apa, tapi bertambahnya 1000. Demikian saya akhiri dan kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.